Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semua baik ya. Anak-anakku, dalam pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, coba kalian perhatikan. Di situ gambar apa itu? Nah, semua betul sekali. Bagus jawabannya. Itu adalah gambar orang yang sedang melaksanakan zakat. Jadi, pertemuan kita kali ini membahas tentang zakat. Tujuan dari pembelajaran materi zakat ini agar kalian dapat memahami zakat dengan benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang harus kalian dapatkan dari materi ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, kalian dapat memahami dalil dasar zakat. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan macam-macam zakat. Yang keempat, kalian dapat menganalisis mustahi atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, itulah pentingnya kita mempelajari materi zakat ini agar kalian dapat melaksanakan zakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mewujudkan sikap penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan semangat kepedulian sosial dalam diri kalian di kehidupan sehari-hari. Apa itu zakat? Zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang artinya tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan zakat secara istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahi zakat. Tujuan zakat adalah membersihkan harta dari segala kebatilan. Dalil zakat yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Jadi anak-anak, hukum zakat adalah wajib. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter berupa makanan pokok dan waktu mengeluarkannya di bulan Ramadan. Yang kedua, zakat mal atau harta, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimilikinya telah mencapai 1 nisab selama 1 tahun, seperti hasil perniagaan, pertanian, perkebunan, peternakan, emas dan perak, dan zakat harta temuan atau rikas. Syarat dan rukun zakat. Syarat zakat yang pertama, beragama Islam. 2. Lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. 3. Memiliki kelebihan makanan saat Idul Fitri. 4. Mampu menafkahi dirinya sendiri dan keluarga. Sedangkan rukun zakat ada 4. Yang pertama, niat berzakat fitrah. Jadi rukun zakat itu harus ada niatnya, anak. Yang kedua, adanya orang yang berzakat atau disebut muzaki. Yang ketiga, adanya orang yang menerima zakat atau disebut mustahi zakat. Dan yang keempat, berupa makanan pokok yang dizakatkan. Jadi anak-anak, zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok yang ada di lokasi tempat sekitar. Misalkan di lokasi tempat wilayah itu makanan pokoknya adalah beras, maka zakatnya berupa beras. Begitu juga apabila suatu wilayah makanan pokoknya berupa jagung, berarti zakat yang dikeluarkan juga berupa makanan pokok yang berada sama dengan wilayah tersebut, yaitu jagung. Jadi makanan pokok yang dikeluarkan dalam zakat adalah sesuai dengan kondisi wilayah makanan pokok masing-masing. Orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahi zakat ada 8 golongan. Yang pertama, fakir,
Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan demikian, orang fakir wajib atau berhak menerima zakat. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tapi tidak mencukupi atau belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini namanya miskin. Nah, anak-anak, itu tadi fakir dan miskin. Jadi perbedaannya, kalau fakir tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan miskin adalah mempunyai pekerjaan tetap. Kemudian persamaannya antara fakir dan miskin adalah sama-sama belum mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Untuk golongan orang yang menerima zakat yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mengurus zakat. Di sini yang dimaksud mengurus zakat adalah mengumpulkan dan membagikannya. Maka dengan demikian orang tersebut berhak menerima zakat karena termasuk amil. Sedangkan yang keempat adalah orang mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum kuat. Oleh karena itu, orang tersebut mu'alaf berhak menerima zakat. Tujuannya agar untuk lebih meningkatkan keimanan orang tersebut. Yang kelima yaitu rikob. Rikob atau hamba sahaya adalah budak atau hamba sahaya yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya dan ia akan menebus dirinya dengan zakat. Dengan demikian, rikob termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang bukan untuk kepentingan maksiat, tetapi ia tidak sanggup melunasinya. Jadi ghorim ini orang yang berhutang bukan untuk kepentingan maksiat dan tidak sanggup melunasinya. Dengan demikian anak-anak, ghorim itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh, ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh, bukan untuk maksiat dan kehabisan bekal atau biaya. Seperti ini, ibnu sabil termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dan golongan terakhir dari orang yang menerima zakat adalah fisabilillah.
yaitu orang yang berjuang sukarela untuk menegakkan agama Allah. Dengan demikian anak-anak, orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahi zakat ada 8 asma. Hikmah menerapkan zakat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: 1. Menjalin erat rasa persaudaraan sesama muslim atau manusia. Yang kedua, menimbulkan rasa ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir dan akhlak tercela dalam diri. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Nah, anak-anak, itulah materi zakat kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaat kepada kalian semua dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan jiwa sosial dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.